Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya Bunia, masih dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK, yang pada kali ini kita akan membahas tentang pengujian produk. Materi ini akan Anda pelajari pada kelas 12. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa selalu mengikuti video-video Bunia yang selanjutnya. Adapun kompetensi dasar dari materi yang kita pelajari pada kali ini adalah kompetensi dasar 3.14, yaitu menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. Kompetensi dasar 4.14 yaitu melakukan pengujian fungsi produk barang atau jasa. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi pengujian produk ini, kita harus mengenali dulu tentang apa sih pengujian produk itu. Pengujian produk atau pengujian konsep produk ini merupakan suatu kegiatan yang ada di dalam salah satu tahap pengembangan produk. Pengujian produk ini berfungsi untuk mengetahui kelayakan produk di mata konsumen. Adapun tujuan dari pengujian produk yang pertama adalah untuk memastikan bahwa persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak produk dapat terpenuhi. Yang kedua, memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur yang semestinya. Yang ketiga, sebagai alat demonstrasi produk. Yang keempat, untuk menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Yang kelima, untuk menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk. Yang keenam, menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk yang lain. Yang ketujuh, sebagai upaya menciptakan produk yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedelapan, membantu pemecahan masalah terhadap kendala produk. Kesembilan, untuk menentukan potensi penghematan dalam produksi suatu produk. Pengujian produk seringkali dikritisi karena dirasa gagal untuk memperbaiki produk yang lama. Akan tetapi, tidak bisa dinafikan bahwa pengujian produk ini memiliki keuntungan baik bagi produk itu sendiri ataupun bagi konsumen. Keuntungan pengujian produk ini diantaranya adalah yang pertama, untuk menjajal strategi pemasaran. Dengan adanya pengujian produk, kita bisa mengetahui strategi pemasaran mana yang bisa diterapkan. Selain itu, produsen juga bisa mengetahui konsumen jenis apa yang bisa dijadikan sebagai sasaran penjualan. Keuntungan yang kedua adalah memberikan informasi mengenai produk. Dengan melakukan pengujian produk, perusahaan dapat masukan dari para konsumen mengenai produk yang akan diluncurkan. Mengapa demikian? Karena konsumen dan penguji adalah pihak yang paling mengetahui performa dari produk tersebut. Yang ketiga adalah sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Konsumen membeli produk karena produsen tersebut memiliki merek yang terkenal atau memiliki reputasi dalam aspek keamanan ataupun performa produk. Dengan melakukan pengujian produk, maka perusahaan bisa mengetahui persepsi konsumen mengenai produk dalam kaitannya dengan keamanan dan juga performanya. Keuntungan yang keempat adalah membantu produsen mencermati kesalahan. Perusahaan tidak akan pernah mengetahui
cacat yang ada di dalam suatu produk sampai produk tersebut dipegang oleh para konsumen dan penguji. Dengan adanya pengujian produk, maka produsen bisa mengetahui cacat apa saja yang menyebabkan terjadinya pengembalian barang atau penggunaan garansi produk. Selain keuntungan, pengujian produk ini juga memiliki risiko dan potensi kerugian. Di antara potensi kerugian dari pengujian produk adalah yang pertama, pengujian produk cenderung dapat membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Hal ini dikarenakan di dalam proses pengujian produk terkadang terjadi ukuran sampel yang tidak sesuai, terjadi kesalahan di dalam pengukuran, dan kesalahan di dalam mendeskripsikan produk yang diuji kepada konsumen. Tetapi potensi kesalahan-kesalahan yang timbul ini akan dapat diatasi oleh metode analisis yang tepat. Permasalahan yang juga bisa timbul di dalam pengujian produk adalah ketika pengujian produk ini memakan waktu yang sangat lama. Hal ini tentu saja akan dapat menurunkan tingkat permintaan suatu produk, sehingga perusahaan akan merugi akibat turunnya permintaan atas produk tersebut. Potensi kerugian yang berikutnya adalah adanya permasalahan-permasalahan di dalam pengujian produk, seperti menguji produk yang salah, melakukan perbandingan dengan produk yang salah, menanyai pihak yang salah, melakukan pengujian pada lingkungan pasar yang berbeda dari lingkungan pasar asli produk tersebut, melakukan pengujian kepada segmen konsumen yang tidak sesuai dengan produk, serta melakukan pengujian dengan penerapan harga yang keliru. Selanjutnya adalah pihak yang berperan di dalam pengujian produk. Siapa sajakah mereka ini? Yang pertama adalah pemerintah. Peran umum yang dilakukan pemerintah dalam pengujian produk adalah menetapkan hukum yang menyatakan kewajiban produsen untuk menjelaskan dan menjamin keamanan produknya. Yang kedua adalah perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk adalah menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar perusahaan. Biasanya, standar yang diterapkan adalah standar fakultatif. Artinya, perusahaan tersebut menetapkan aturan untuk dirinya sendiri dan juga standar wajib, yaitu standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun mengenai tahapan pengujian produk, hal ini berbeda-beda tergantung dari jenis produk yang diproduksi oleh perusahaan. Misalkan produk pada otomotif, tentu saja pengujiannya, prosesnya, atau tahapannya nanti berbeda dengan produk perangkat keras seperti komputer, HP, dan sebagainya. Secara umum, tahapan pengujian produk ini meliputi yang pertama membuat prototipe produk terlebih dahulu. Kemudian, prototipe produk yang telah dibuat tadi akan dievaluasi. Proses selanjutnya adalah memberikan tester kepada pasar. Setelah itu, proses tersebut akan dievaluasi. Kegiatan selanjutnya adalah membuat rencana lanjutan setelah evaluasi, kemudian melakukan produksi massal,
serta melakukan evaluasi produksi massal. Alhamdulillah, demikian tadi materi kita tentang pengujian produk. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.